Tak lupa selawatan di Monas, seneng apa enggak? Seneng apa enggak? Makanya jangan lupa terima kasih sama Bapak Gubernur kita yang telah mengizinkan kita kumpul lagi ada di Monas. Semoga insya Allah perkumpulan ini jadi perkumpulan yang barokah. Kalau tadi ditanya oleh wartawan kenapa di Monas dipakai untuk pengajian, dipakai untuk bersolawat, maka pada kesempatan ini kita juga akan jawab bahwasanya ini acara adalah tujuan utama kita semuanya menjadi bangsa Indonesia. Kita semuanya nyanyi lagi lagu kebangsaan kita, bangunlah jiwanya, bangunlah. Maka pembangunan jiwa adalah dengan salawat atas Nabi Muhammad. Negara kita nggak kurang bangunan yang megah, negara kita nggak kurang jalanan yang bagus, negara kita kurangnya pembangunan jiwa. Orang pintar udah banyak, negara kita membutuhkan orang yang benar saat ini, saudara. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya orang kalau udah kumpul begini baca maulid, insya Allah pulang dari tempat ini akhlaknya semakin bagus. Kita semuanya kalau baca maulid kita sebutkan salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Salawat yang mana kalau kita baca salawat itu, kita baca maulid Syamsul Durar, maka roh kita Allah paksa sambung dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau rohnya sambung dengan Nabi Muhammad, insya Allah nggak akan ada lagi orang yang berbuat nggak benar, nggak akan ada lagi yang berbuat maksiat, nggak ada lagi yang berbuat nggak baik. Kenapa? Karena rohnya sambung dengan Nabi Muhammad. Kalau pemimpin rohnya sambung dengan Nabi Muhammad, pasti cinta dengan rakyatnya. Kalau suami rohnya sambung dengan Nabi Muhammad, pasti cinta dengan keluarganya. Kalau anak rohnya sambung dengan Nabi Muhammad, pasti hormat dan bakti kepada kedua orang tuanya. Dan kalau pemuda dan pemudi rohnya sambung dengan Nabi Muhammad, itulah pemuda dan pemudi harapan bangsa. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya nggak tahu harus ngomong apa di majelis ini, pokoknya sak keluarnya aja. Semoga insya Allah semua yang hadir dapat berkah insya Allah. Satu hal yang merupakan amaliyah yang paling kelihatan dari guru besar kita Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf. Habib Hasan di usianya 42 tahun, insya Allah Allah sudah memberikan kepada beliau sukses dunia, sukses akhirat insya Allah. Mau tahu resepnya? Mau tahu resepnya? Boleh dibongkar rahasianya, Habib? Boleh nggak bongkar rahasianya Habib Hasan? Boleh. Resep semua orang yang sukses adalah orang yang siap melayani orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saksi hidup. Saya punya seorang sepupu yang ketika itu anak yatim satu pondok dengan Habib Hasan. Karena beliau anak yatim masih kecil, cucu dari Habib Anis juga, maka anak itu setiap bajunya kotor di pondok, itu yang nyucikan bajunya itu Habib Hasan. Wow, saleh. Jadi jangan, kalau anda lihat Habib Hasan, masya Allah sekarang sekian banyak orang khidmat kepada beliau. Dulu beliau mengawali khidmat kepada sekian banyak umat Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau mau sukses harus siap jadi orang yang khidmat. Kalau mau sukses harus jadi orang yang melayani orang lain. Itulah amalan dari para ulama, para habaib, terus sambung ke atas, sambung ke atas. Al-Habib Muhammad Anis bin Alawil Habsi, gurunya Habib Hasan, sengaja saya sebutkan namanya, saya bawakan kisahnya agar jamaah Nurul Mustafa ada rasa rindu kepada beliau. Dan kalau kita rindu beliau, berarti kita dirindukan oleh beliau insya Allah. Beliau setiap siang zuhur itu ngajar, ada di Zawiyah Masjid Riyadh. Di antara yang hadir itu semua mendapatkan hidangan teh sama kacang. Jadi beliau ngajar, yang hadir minum
minum teh sama makan kacang. Di antara yang hadir ada satu orang tua, namanya Bapak Rohmat, bukan ustadz, bukan kiai, bukan habib, udah nggak punya gigi tapi kepengen makan kacang. Itu Habib Ali sebelum ngajar, beliau itu pergi kemudian beli alat untuk numbuk kacang. Beliau itu numbuk kacangnya langsung. Ketika ditanya oleh murid-muridnya, Habib mau ngapain? Jam segini udah numbuk kacang, capek, buang-buang energi, buang-buang waktu. Kata Habib Ali, saya mau melayani setiap orang yang hadir ada di majelisku ini. Orang Rasul hidupnya melayani. Abdullah bin Abbas, beliau adalah murid Nabi Muhammad SAW yang ilmunya luar biasa, yang ilmunya istimewa, bahkan usianya muda sudah diangkat rapat bersama para sahabat-sahabat yang dewasa. Kenapa beliau jadi orang yang ilmunya luar biasa? Karena beliau khidmat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap malam beliau bangun, sebelum Nabi bangun beliau siapkan peralatan Nabi untuk sholat malam, beliau siapkan airnya. Ketika Nabi menyaksikan itu, langsung Nabi doakan, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil.